Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1770 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai ayat 28. Di bawah perikop penebusan tanah. Demikian firman Tuhan. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualan itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang penebusan tanah. Ada statement yang luar biasa dari Tuhan untuk umat Tuhan, bahwa Tuhanlah pemilik tanah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Saudara perhatikan di ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak. Dalam terjemahan yang lain dikatakan jangan dijual semua. Karena aku di sini Tuhan pemilik tanah itu. Sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tanah yang menjadi tempat tinggal bangsa Israel itu bukan milik mereka, tetapi milik Tuhan. Amin. Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka kelola. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa diri kita itu pemilik. Sehingga ketika kita mendapati bahwa apa yang kita miliki diambil oleh Tuhan, kita merasa marah dan kecewa. Itulah reaksi kita kalau kita merasa diri kita menjadi pemilik, saudara. Dengar baik, saudara dan saya harus menaruh di dalam hati kita bahwa kita ini bukan pemilik. Tuhanlah pemilik kita. Amin. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Konon katanya orang yang paling tenang hidupnya adalah tukang parkir. Kenapa tukang parkir itu hidupnya tenang? Coba kita lihat tukang parkir. Mobil banyak, motor banyak, tetapi tidak pernah sombong, saudara.
Dan ketika mobil atau motor diambil, tukang parkir akan tetap tenang. Dan bahkan dia tersenyum, saudara. Bahkan tidak ada kesedihan di raut wajahnya ketika motor dan mobil itu diambil. Pertanyaannya, apa rahasianya tukang parkir itu? Sehingga dia tidak kecewa, dia tidak sedih ketika motor dan mobil itu diambil. Ternyata rahasianya adalah tukang parkir itu tidak pernah merasa dia memiliki motor dan mobil itu. Dia merasa bahwa semua itu hanya titipan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari tukang parkir ini. Bahwa apa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Tuhan buat kita. Amin. Untuk kita kerjakan, untuk kita kelola. Jangan pernah merasa memiliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, jangan pernah merasa memiliki. Apa yang kita miliki itu hanya titipan. Yang kedua, saudara, kita belajar, kita ini hanya pendatang di dunia ini. Bagaimana keadaan kita ketika kita datang ke dunia ini dengan telanjang, kita tidak bawa apa-apa, saudara. Demikian juga ketika kita pulang, kita tidak membawa apa-apa. Kalau kita mati, kita tidak akan membawa harta benda kita, saudara. Baik itu mobil, motor, perhiasan rumah kita, atau surat-surat sertifikat itu kita tidak akan bawa mati, saudara. Semua yang kita miliki itu akan kita tinggalkan. Baik itu pasangan kita, anak kita, deposito, tabungan, harta kekayaan yang kita banggakan selama kita hidup, itu semua akan kita tinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari kita mau belajar bahwa kita ini hanya pendatang di dunia ini. Kita tidak akan bawa mati, saudara. Apa yang kita miliki selama kita ada di dunia ini. Kita datang tidak membawa satu helai kain sekalipun, tidak, saudara. Demikian juga nanti kita akan kembali. Kita tidak membawa apa-apa. Selain dari apa? Dari iman kita selama kita di dunia ini. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Hanya iman itu yang akan mengikuti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman, supaya iman kita bertambah-tambah, saudara. Amin. Supaya kita apa? Memperoleh harta di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya pendatang di dunia ini. Jadi jangan pernah merasa hebat di dunia ini. Jangan pernah merasa saudara, walaupun mungkin satu pulau saudara punya, tetapi saudara tidak akan membawa itu pulang. Mari persiapkan diri saudara dengan beriman kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Karena saya percaya saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman, betul kita kembali, kita tidak bawa apa-apa. Tetapi yang jelas, yang pasti, kita yang punya iman, percaya kepada Kristus Yesus, kita diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus itu adalah harta sorga. Saudara mungkin orang sederhana di dalam kehidupan ini, saudara-saudara mungkin tidak sama dengan orang-orang kaya yang bebal di luar sana. Banyak sekali saudara yang tidak pernah cari Tuhan. Tapi kalau saudara punya Yesus, saudara, saudara pemilik sorga. Haleluya. Saudara menjadi warga kerajaan sorga. Makanya ada ilustrasi yang Tuhan Yesus ceritakan kepada murid-murid dan kepada semua orang, kepada kita semua dalam firman Tuhan tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang setiap hari berpesta pora, saudara. Sementara Lazarus pengemis miskin ini terus meminta. Mungkin setiap hari dia berdoa, Tuhan jamah lawat orang kaya ini supaya dia berbagi dengan saya. Saudara, setiap hari dia berdoa. Sementara orang kaya ini, saudara, silau dengan kekayaannya. Sehingga yang dia kerjakan, lakukan pesta pora setiap hari, saudara. Dia tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lazarus yang setiap hari
ada di lingkaran rumahnya, saudara, dia tidak pernah membantunya. Dia masa bodoh, dia tidak ada rasa kepedulian. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah orang kaya itu mati dan Lazarus itu mati, saudara, ada perbedaan. Saudara, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham di surga, sementara orang kaya itu ada di tempat yang paling menderita, di neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita selama kita hidup di dunia ini, mari kita bangun iman kita. Amin. Mari kita bangun iman kita supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita punya iman saudara, maka kita akan melihat kuasa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak akan khawatir saudara, karena kita punya iman. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bukan hanya diberkati, segala keperluan kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Terlebih daripada itu, orang yang punya iman, mereka mendapat keselamatan. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita belajar, selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang. Ora et labora. Amin. Berdoa dan bekerja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah rahasia kita diberkati. Berdoa dan bekerja. Jangan cuma hanya berdoa, tidak ada usaha, tidak bekerja saudara. Iya kan? Atau hanya bekerja, tidak berdoa saudara. Nah, ini pincang saudara. Jadi harus seimbang. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Pasti diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang terus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, jangan menyerah dengan keadaan. Saudara, saya percaya kalaupun kita saat ini mengalami satu tekanan, pergumulan, kesusahan, itu rencana Tuhan buat kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa hebat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap berjuang di dalam kehidupan ini. Berdoa terus, maka saudara akan melihat mujizat. Bekerja, maka Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa tanah yang kita miliki itu jangan dijual mutlak, karena pemiliknya Tuhan. Tuhan yang punya saudara, bukan kita. Makanya kita harus betul-betul mengelola dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, jangan pernah merasa memiliki. Apa yang kita miliki itu hanya titipan Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita untuk mengelolanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, kita ini hanya pendatang di dunia ini. Bagaimana keadaan kita waktu kita lahir, demikian juga ketika kita akan kembali. Kita tidak membawa apa-apa kecuali iman kita. Selama kita hidup di dunia, kita beriman kepada Tuhan Yesus, saya percaya saudara, kita diselamatkan. Kita menjadi warga surga. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, kita belajar, selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjuang. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami, mengingatkan kami, menasihati kami, dan memberkati kami. Bahwa apa yang kami miliki itu semua adalah titipan, semua pemberian Tuhan untuk kami kelola. Dan kami belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa kami ini hanyalah pendatang di dunia ini. Kami tidak membawa apa-apa. Tapi ketika kami punya iman, oh haleluya, kami diselamatkan, kami diberkati. Dan kami belajar dari firman Tuhan ini bahwa hidup ini harus berjuang. Ora et labora. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka
diberkati, dibuat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka terus diberikan penghiburan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, berada di seputaran Sumba Timur. Kami saat ini ada di Desa Patawang, Sumba Timur. Kami ada seminar hari ini jam 9 sampai jam 3 sore. Dan jam 6-nya kami ada KKR di GPDI Patawang di Sumba Timur. Saudara yang ada di sekitar Sumba Timur, segera merapat. Besok hari Kamis dan juga hari Jumat kami ada di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Saudara yang tinggal seputaran itu, ya merapat. Nanti kami informasikan kami ada di mana. Dan saya percaya saudara pasti akan diberkati. Haleluya. Salam kasih dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.